Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sayuti, NPM saya 1654151002, yang ingin memaparkan hasil pengamatan saya tentang pratikum pembungaan. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Akasia merupakan salah satu jenis tanaman yang umum digunakan untuk program pembangunan hutan tanaman di Asia dan Pasifik. Jenis ini memiliki pertumbuhan pohon yang sangat cepat, memiliki kualitas kayu yang baik, dan kemampuan toleransinya terhadap jenis tanah dan lingkungannya. Tekanan terhadap ekosistem hutan di Indonesia yang tidak dapat dihindari belakangan ini mengakibatkan penggunaan jenis-jenis yang cepat tumbuh. Contohnya akasia, yang dapat digunakan sebagai pengganti tanaman bahan baku untuk menopang pasokan produksi kayu komersial. B. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui macam-macam fase pembungaan. 2. Untuk mengetahui fase pembungaan pada pohon akasia. Dan 3. Sebagai syarat lulus ujian praktikum. 2. Metodologi. Waktu dan tempat pengamatan perkacambahan akasia ini dilaksanakan pada tanggal 4 April yang bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum pengamatan pembungaan ini yaitu lembar pengamatan, alat tulis, kamera. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pohon akasia yang berada di sekitaran Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Cara kerja yang dilakukan pada pengamatan ini yaitu 1. Tentukan jenis tanaman pohon pembungaan yang akan diamati. 2. Ambil fase-fase dalam pembungaannya. 3. Catat dan ambil gambar masing-masing fase pembungaan. Catatlah perkembangan bunga dari kuncup sampai bunga mekar. Beberapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tahap tersebut. Lakukan pengamatan tersebut seminggu sekali selama 4 bulan atau sampai akhir semester. Amati dan pelajari masa pembungaan pohon tersebut. Buatlah tabel hasil pengamatan dan catat pula masa berbunga pohon tersebut pada musim tertentu dan sepanjang masa. 3. Hasil pembahasan. Pada praktikum pengamatan pembungaan ini didapatkan hasil sebagai berikut, yang disajikan pada tabel 1. 1. Tahapan induksi bunga atau vokasi. Pengamatan ini dilakukan pada tanggal 4 April 2020, yang terdapat bakal buah berwarna hijau muda pada pengamatannya. 2. Inisiasi bunga, yang dilakukan pada tanggal 6 April 2020, dan terlihat mulai benjolan bakal bunga. Ketiga, tahapan perkembangan kuncup bunga, yang dilakukan pada tanggal 8 April, yang menunjukkan bahwa benjolan bakal bunga mulai memanjang dan memutih. 4. Tahapannya atesis yang dilakukan pada tanggal 10 April, yang menunjukkan bahwa bakal bunga itu tersebut mekar. Dan yang terakhir, tahapan penyerbukan dan pembuahan yang dilakukan pada tanggal 14 April 2020. Semua bunga telah rontok dan mulai berkembang. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan dengan pengambilan kamera. Pembahasan. Proses pembungaan pada pohon akasia terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap pertama berupa induksi bunga atau vokasi, yang ditandai dengan munculnya bakal buah berwarna hijau muda. Tahap kedua, inisiasi bunga. Waktu yang dibutuhkan untuk lanjut ke tahap ini yaitu adalah 2 hari. Pada tahap ini dimulai terbentuk benjolan bakal buah yang masih berukuran kecil dan berwarna hijau. Tahapan ketiga adalah perkembangan kuncup bunga. Pada tahap ini bunga akasia mulai tumbuh lebih panjang, lebih besar, lalu warnanya berubah menjadi keputihan. Tahap keempat adalah atesis. Pada tahap ini bakal buah mengukur telah mekar dan hanya dibutuhkan waktu selama 2 hari dari tahap sebelumnya. Dan tahap kelima adalah penyerbukan dan pembuahan. Pada tahap ini seluruh bunga telah rontok dan buah sudah mulai berkembang menjadi lebih besar dan berbuah pada warna dan hanya dibutuhkan waktu selama 4 hari dari tahap sebelumnya.
Kesimpulan. Terdapat kesimpulan dalam pengamatannya ini, yaitu 1. Tahapan pembuahan pada suatu tanaman dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu induksi bunga, inisiasi bunga, perkembangan kuncup, antesis, penyerbukan, dan pembuahan. 2. Fase pembungaan pada pohon akasia didapatkan ada 5 tahapan, yaitu induksi bunga, inisiasi bunga, perkembangan kuncup, antesis, penyerbukan, dan pembuahan. 3. Masalah yang menjadi faktor eksternal dalam praktikum ini yaitu akasia yang membuat terganggunya pengamatan fase pada pohon akasia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.